Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini terdapat beberapa video yang mohon maaf, memang kita harus meluruskan, bukan meluruskan saja, yaitu menambahilah sedikit bahwa ada salah satu seseorang ulama besar juga, tanpa mengurangi rasa hormat dan ihtiram saya kepada beliau. Beliau mendawahkan jangan berteman dengan orang-orang yang non-muslim, itu nanti akan menurunkan kadar keimananmu. Kata beliau di antara ceramahnya seperti itu. Baik, kita langsung menyepil sedikit ya. Ada sebuah ayat di dalam surat Al-Qasas, beliau di sini dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini ayat 56. Innaka la tahdi ma'aman ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Wallahu a'lamu bil muhtadin. Yang mana jelas sudah artinya bahwa sungguh engkau Nabi Muhammad, kata zat Allah, tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Jadi Nabi Muhammad saja diberikan sebuah pesan cinta kasih dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa beliau hanya menyampaikan Rasulullah, the messenger of God. Nah, kalau bahasanya anak sekarang, the messenger of God, pesan dari sang Khalik pencipta. Jadi berteman dengan orang non muslim, Nabi sendiri itu kan ada sebuah kisah sedikit ini yang saya ceritakan, bahwa pernah suatu ketika Nabi ini berkeliling. Kebiasaan Nabi ini karena sebagai seorang pemimpin, juga sang revolusioner, kemudian visioner, dan juga muharrik, penggerak, dan juga orang yang proklamator untuk selalu menciptakan perdamaian dan kesejahteraan. Jadi ada sebuah kisah sedikit yang saya ingin ceritakan. Ada sesosok pengemis Yahudi. Ya. Suatu ketika Nabi ini selalu mengunjungi dia di sela-sela kesibukannya. Setelah di sela-sela kesibukannya, Nabi Muhammad ini selalu dicemooh oleh pengemis Yahudi ini. Dicemooh, dicaci, dihina. Pengemis Yahudi ini buta, tapi Nabi memilih diam, bahkan menyuapi sesuguhan makanan kepada beliau. Lalu setelah disuapkan, orang ini masih berkata, "Hei, kamu kalau dengar Muhammad ya, namanya Muhammad, tolong jangan ikuti agamanya dia. Dia itu pendusta, pembohong, penyihir, dan kemudian lain sebagainya. Dia banyak menyesatkan orang-orang." Nabi Muhammad diam saja. Terus itu berlanjut sampai beliau wafat, pengemis Yahudi ini. Selalu beliau oleh Nabi dikunjungi. Kemudian pada masanya Khalifah Abu Bakar Siddiq, penerus estafet tampuk kepemimpinan Rasulullah. Lah, ini bertanya kepada putrinya sekaligus istri Rasulullah. Apakah ada pekerjaan Rasulullah yang belum selesai kerjakan? Salah satu. Ada ya abati, ada, katanya Siti Aisyah. Apa? Biasanya Kanjeng Nabi itu memberi dahar, menyuapi orang-orang fakir miskin. Salah satunya yang sering Nabi kunjungi adalah pengemis orang Yahudi yang ada di sebelah pojok sana, di seberang pojok Madinah. Oh, baik kalau sana. Akhirnya kalau nggak salah kejadiannya setelah sholat asar, beliau Sayyidina Abu Bakar berjalan ke sana. Setelah berjalan ke sana, pengemis Yahudi ini seperti, mana ya orang yang biasanya menyuapi saya? Mana orang yang biasanya menyuapi saya? Yang biasanya menyuapi saya mana? Akhirnya lalu setelah itu apa kemudian? Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini menghampiri, membawa sebungkus nasi, kemudian disuapkan ke mulutnya Yahudi ini, Yahudi pengemis buta. Setelah disuapkan, orang ini berkata, "Wah, kok suapannya tidak sehalus orang yang biasanya datang kepada aku? Siapa engkau?" Terus, "Kamu ya, kalau dengar namanya Muhammad, tolong jangan ikuti. Dia itu pendusta, pembohong,
penyihir dan sebagainya. Masih dikatakan seperti itu. Ini sudah disuapi. Akhirnya lama-lama Sayyidina Abu Bakar ini geram. Wah, kamu ini nggak tahu terima kasih. Mungkin karena sifat manusiawinya beliau wajar, walaupun beliau sahabat, cuma beliau kan bukan nabi. Nah, tidak hatinya mungkin pada waktu itu geram melihat Rasulullah dicaci maki. Akhirnya kemudian mulutnya itu nasinya dimasukkan semua dengan cara kasar. Wah, kamu kok suapannya terlalu kasar, gak seperti orang biasanya. Pak, ketahuilah, orang yang sering engkau hina, itu sekarang mati, Pak. Saya kalau mendengar cerita ini pasti nangis. Orang yang biasanya engkau hina-hina, yang engkau caci maki, menyuapi engkau, itu sekarang wafat, Pak. Siapa itu? Itu adalah Rasulullah, Aminullah, Habibullah, Rasulullah Muhammad SAW. Ya Allah, betapa berdustanya aku kalau seperti itu. Lalu setelah itu, pengemis Yahudi ini langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Langsung bersyahadat, menyaksikan sebuah budi pekerti yang sangat luhur dari Nabi Muhammad. Bahkan ada sebuah hadis, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqah. Paling sempurnanya iman di antara kalian adalah budi pekerti yang baik, yang bagus. Selama tidak boleh Anda berteman dengan yang non-muslim, boleh. Bahkan saya punya langganan biasanya taci di sini nih, koko-koko perempuan kalau beli rokok di sini. Bahkan ketika anak saya lahir, anak yang pertama namanya Koko siapa lupa saya di sini, ini perempuan 2. Itu biasanya beliau mereka itu selalu menyapa ke saya. Selalu menyapa, hubungan baik. Selama tidak masalah akidah. Saya ingat kata Gus Dur, tanda-tanda kerasnya hati yaitu ketika engkau melihat salib, hatimu bergetar. Takut imanmu runtuh. Gitu. Tapi ketika bacaan Al-Quran yang sangat indah lagunya, engkau tidak tersentuh. Malah biasa-biasa saja. Jadi, melihat salib yang di gereja, engkau bergetar. Tapi ketika melihat orang lantunan Al-Quran, membacakan Al-Quran dengan cara yang anggun, indah, tahsin shot, memperindah suaranya, engkau tidak tergerak dan terketuk sekali hatinya. Jadi, walaupun kita ini menginginkan walau harosta, di sebagian surat ada juga di surat Yusuf, wa ma'aktsaron nasi walau harosta bimu'minin. Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkan sekali. Walaupun engkau sangat menginginkan, ingat tujuan kita hanyalah penyampai dan penasehat, bukan bukan hakim. Jadi pesan saya bahwa selama tidak memberikan madorot, ya, mafsadat, kerusakan, tidak apa-apa berteman kepada orang muslim. Toh Indonesia merdeka, ini bukan hanya perseorangan orang Islam saja, ada orang-orang non muslim. Di Gusti Ngurah Rai yang ada di uang 50.000 itu orang Hindu. Kemudian Kapiten Patimura yang non muslim di uang 1.000. Frans Kasiepo dari Papua yang ada di uang 10.000. Jadi Indonesia ini rumah bersama. Coba bayangkan kalau Anda hidup di wilayah minoritas. Apakah Anda berani mengatakan seperti itu? Jadi pesan saya, jangan sampai orang-orang yang jangan sampai kita menghakimi sepihak. Tidak boleh berteman dengan orang yang non-muslim. Boleh saja, asalkan kita tunjukkan akhlak dan perangai budi pekerti kita. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.